Halo, Halo. ini Jaiden ya panggilannya ya. Mm-mm. Kemarin saya panggilnya Atala, panggilan Jaiden. Ya, Jaiden. Ya, selamat malam Jaiden. selamat malam. Jaiden kelas berapa Jaiden? Kelas 5, 5 SD. SD-nya di mana sih? Cordova 3. SD mana? Cordova 3, Itu di Jakarta ya? di Tangerang. Oh, Tangerang. Sorry, Kak Marco soalnya dari Medan. Jadi Jakarta nggak tahu di Jakarta mana. Jadi berarti di Tangerang ya. Oke. Nah, ini kan pertemuan pertama Kak Marco sama Jaiden ya. Nah, makanya kita kenalan dulu nih. Oke? Mm. Nih, udah jalan dulu bentar ya. Suara kamar kok jelas ya. Nama layarnya juga kelihatan ya, Jaidan. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Ini profil singkatnya Kak Marco. Jadi Kak Marco ini dulu kuliah di ini di UGM Jogja. Kamu pernah main ke Jogja belum? No. Nah, Ya, jadi Kak Marco kuliahnya di Jogja. Udah pernah ke Jogja kan? Belum? Ke UGM? enggak, belum Nah, pernah. boleh main-main lah kapan-kapan main-main. Itu banyak banyak inilah, banyak gedung-gedung. Nanti kalau kamu mau belajar ke sana mudah-mudahan bisa. Terus ini kontak Kak Marco. Kak Marco sekarang ada di Medan, di Kalang. Kalau kamu mau main-main, kapan-kapan boleh kontak Kang Arko di Medan. Nanti pertemuan pertama ini kita bakal ini dulu ya, review-review dulu sama Jaden kira-kira di sekolah itu nanti udah nyampe materi mana, terus kesulitannya di mana, terus nanti kira-kira Jaden mau dibantu yang bagian mana, bagian materi pelajaran matematika yang mana yang sulit boleh cerita maupun langsung sharing ke Kak Marco aja ya. Oke? Nah, sebelumnya kita mau bikin ini dulu ya. Kamu aku mau bikin rules-nya dulu. Nggak rules yang gimana gimana gimana, tapi ini untuk perjanjian kita sama prinsip kita selama nanti jadian belajar sama Kak Marco. Nah, prinsip yang pertama itu selama belajar matematika, Kak Marco tuh bilang matematika itu seperti tangga, gitu ya. Jadi kalau misalkan Jaden nih, kalau misalkan mau naik tangga itu kan ada dari tahapannya dulu ya, dari tahapan paling awal sampai tahapan yang kedua, tangga ketiga. Nah, itu kan pelan-pelan ya, naiknya satu-satu dulu. Nah, matematika juga gitu, Jaden. Jadi nanti kalau misalkan kamu mau belajar pecahan itu, kan kamu harus paham dulu tentang KPK gitu ya, belajar tentang FPB. Kalau mau belajar KPK sama FPB, berarti harus belajar dulu tentang bilangan, operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan. Contoh kalau di sekolah sekarang udah sampai mana Jaden belajarnya? Sampai eh, Semester 2 ya berarti sekarang ya? Iya semester 2 kan? Udah sampai pelajaran apa tuh di sekolah? bulan apa ya? Bukan matematikanya. Bangun datar? Derajat, Oh, derajat, derajat. sudut ya, belajar sudut. Sudut yang belajar sudut itu ya. Nah, itu kalau belajar sudut pun harus belajar nah itu. Kalau misalkan tangganya Deja dan udah kelas 5 belajar sama sampai sudut, berarti fondasi yang paling dasar itu kayak perhitungan juga itu diperlukan dalam belajar sudut ya. Jadi ada tahapan-tahapan dasarnya. Itu. Jadi nanti nggak apa-apa, kita review dulu pelan-pelan, belajar paling dasar, baru nanti kita bisa buatin fondasi tangga pertama kita dulu, pelan-pelan. Oke ya, sepakat ya, yang rule pertama ya. Sepakat? Sepakat. Nah, yang kedua, gampang. Yang kedua itu gini, nggak apa-apa salah, asalkan mau mencoba. Pokoknya selama disuruh sama Kak Marco, jangan malu-malu, jangan takut. Langsung kalau misalkan udah dihitung-hitung, misalkan berhitung, nggak apa-apa disebut aja nggak apa-apa salah nanti kita belajar bersama karena yang namanya belajar matematika itu pasti banyak yang salahnya. Kak Marco juga waktu SD pasti banyak salah. Kak Marco juga dulu mamanya guru matematika tapi sering kena marahin juga karena memang sering salah, tapi dari kesalahan itu juga jadi banyak belajar ya. Jadi nggak apa-apa, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk menyampaikan jawabannya juga. Sepakat ya, nomor dua ya, jangan takut salah ya. Oke, kasih emoticon dulu lah, kasih jempol, kasih jempol. Oke, lanjut. Nah, bagus, sudah dikasih jempol. Suara kamarku masih jelas ya, Jaidan? Masih jelas. Oke, yang ketiga.
Ini yang terakhir kesepakatannya kita harus lebih hebat dari kemarin. Oke, jadi hari ini maupun dengan hari besok itu harus besoknya harus lebih bagus. Contoh, kalau misalkan hari ini kita cuma benar 5 dari 10 soal, kedepannya kita harus bisa benar 6 dari 10 soal, kedepannya lagi 7 dari 10 soal, 8 dari 10 soal. Jadi semangatnya tetap ya, setiap hari itu, setiap pertemuan harus tetap lebih semangat. Udah nangkap ya 3 poin ini yang kita sepakati ya. Belajar dari dasar, jadi tangga-tangga matematika, jangan takut mencoba, jangan takut salah juga, sama lebih hebat dari kemarin. Oke, udah siap? Kita mulai, Jaidan? Oke, kita mulai. Tapi kawan aku pemanasan dulu lah. Kayaknya Jaidan ini sore-sore udah agak ini. Kayaknya masih lemes banget ya. Pernah main quizzes? Wishes. Nah, yang game. Yuk, kita Wish. main. Ah, ah. Boleh. Coba main ini dulu yuk. Hmm? Jaidan coba boleh buka. Bisa ke ini nggak? Kalau nggak, Kak Marco kirim dulu linknya ya. Kita Hmm. pemanasan dulu, biar nggak pusing-pusing. Sebentar. Kamu aku kirim di kolom chat ya. Oke. Kodenya, udah join ininya, websitenya, Jaidan. Hmm. Udah masuk websitenya. Dulu. Oh, udah, Kak Marco kirim kodenya. Ini kodenya ya. Gimana? Oke. Bisa belum? Ini. Belum. Hmm. Lo pencet login. Terkode. Kok ini code enter code. Mau ini ya, butuh login dulu ya. Nggak apa-apa, login dulu aja. Bagus. Apa nih? Misalnya. Oke, Sudah. bentar. Sudah join, ntar kakak mulai. Boleh share screen dulu nggak? Kamu aku pengen lihat dong kamu jawabnya. Hmm. Hmm. Mana? Share screen. Bagus. Ceng. Oke, bentar. Sip, Kak Marco mulai. Bentar ya. Hmm. Oke, silakan.
Hmm. 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 Uh, Nih, nih, apa nih? Apa nih? Malam itu betul-betul yang cuma cerita. Terus ngerti, pas. Oh, hmm. Belum. Hmm. Lah, kok? Loh, hmm. Terus, kan? Oh, ini bener. Bukan salah. Jangan lupa pakai itemnya loh. Ada itemnya di bawah. Oh, iya. Hmm. Hmm. Iya. Nyakui. Hmm. Apa nih? Hmm. Ini apa? Hmm. Eh. Hmm. Apa nih? Benar udah apa? Kenapa? Lihat. Mana ya? Hmm. Benar, benar 8 ya. Berarti 58%. Nggak apa-apa. Pertemuan pertama kita 8 dari 15. Pertemuan selanjutnya nanti kita bisa ini 10, 15 benar semua. Oke? Kira-kira Hmm. kamu penasaran dengan soal yang mana? Hmm. Mana tadi yang salah ya? Sekarang aku lihat dulu. Hihi. Ini Kak Marco share screen dulu ya. Coba Jaden stop share screen dulu. Hmm. What? the- Eh, bagaimana ceritanya? Yang tanda set itu nanti naikin mouse-nya ke atas nanti ada stop share screen gitu dia tulisannya. Nih, Ya, oke. Susah nggak tadi gamenya? nggak terlalu. Hah? Nggak terlalu? Kayaknya ini ya, ada yang kurang teliti aja paling ya. Hmm. Kita bahas ini ya, ininya gamenya ya. Karena banyak yang dasar-dasar, bolehlah sambil kita ini dulu. Ini tadi penjumlahan. Kayaknya ini apa namanya?
5 tambah 6 tambah 9. Berapa nih jawabannya nih harusnya? 20. 5 tambah 6, 11 tambah 9, 20 ya. Ini kayak tadi ini ya, kurang teliti aja ya jawaban yang ini tadi ya. 19 ya kamu jawabnya ya. Oke, ini penjumlahan harusnya ini bisa. Yang ini tadi Jaiden juga benar, penjumlahan dasar. Ini bagus ya, berarti kamu udah belajar ini juga, bangun datar juga di sekolah ya. Udah lewat. Udah sih. Udah selesai apa aja tuh? Udah belajar persegi, persegi panjang, Luasnya udah keliling ng- gitu. ngitung luas, ngitung keliling juga udah ini ya. Udah udah pelajarin. Oke, berarti ini tadi udah benar. Ini nih, luas. Tadi Jaiden bahasnya luas nih. Ini jawabannya kenapa 21? Jawaban Jaden tadi 21. Kenapa bisa 21? Kita disuruh nyari apa nih? Nyari Luas. luas si Lagi persegi. persegi. Syarat persegi itu dikatakan persegi itu sisinya sama atau gimana? Atau beda? Masih ingat nggak persegi? Enggak. Persegi ada berapa sisi sih persegi? Ada berapa sih rusuknya? Empat. Bagus, empat. Bener ya? Empat. Kalau dia persegi, biasanya kan empat-empatnya itu sama kan? Kalau kamu gambar persegi itu kan semuanya sama panjang kiri kanan atas bawahnya kan? Iya nggak? Hmm. Berarti kalau misalkan dia perseginya itu salah satu sisinya empat, nih sambil kita bahas ya. Ini aku kamu gambar dulu nih persegi. Sorry kalau nggak lurus ya gambarnya. Nah, dia kan kita persegi. Syarat tadi persegi itu tadi jadi udah benar dibilang empat sisi. Ada empat ruas garisnya kan. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ke sini, ada yang ini. Nah, katanya salah satu panjangnya berapa? 7. 7. Oke, katakan aja kita bikin yang paling bawah deh. Panjang yang ini tuh kita bikin 7. Nah, kalau dia persegi, itu kan sisinya sama. Kira-kira panjang yang di sebelah kanan ini berapa? Kalau salah satunya 7, 7 juga benar. Nah, berarti kita sekarang tinggal menghitung luasnya. Apa rumus dari menghitung luas persegi? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Betul, bagus. Berarti kalau udah ketemu sisi kali sisi, kita ketemu sisinya tadi 7. Sisi yang lain berapa? 7. Nah, berarti sisi kali sisi berarti 7 dikali 7. berapakah hasilnya? 4. 7 berapa? Berapa? 4, 9. 49. Berarti jawabannya yang 49 ya. Oke, nangkap nggak? Tapi kalau misalkan Kak Marco tanya kelilingnya, berapa sih jawabannya kalau keliling? Ini kan di soalnya tadi 7. Luas mencari luas. Kalau nanya kelilingnya, kira-kira kelilingnya berapa sih? Sekalian review-review dulu. 28. Dari mana tuh? 28. Dari situ. Dari mana? Dari manakah 28? Terus. Bener ya? Ya, Nggak apa, bener kok. Jadi ini pede aja, percaya diri. Bener, jawabannya 28. Tadi salah satu sisinya kan 7. nomor Berarti 7. kalau dia salah satu sisi yang lainnya juga 7 gitu ya. Sama semua kan sisinya. Kalau keliling itu kan dia menjumlahkan seluruh bagiannya kan. Atau kalau dia di persegi, dia itu bilang kelilingnya itu sama dengan 4S ya, kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? 4 dikali sisi kan. Sisinya tadi berapa aja itu? 40. Kali panjangnya adalah 7. 7. 4 kali 7 hasilnya 28. 28. Benar ya? Benar kok. Berarti kamu udah benar jawabnya. Ingat, kalau misalkan dia persegi itu memang secara apa rumusnya itu adalah
kita menjumlahkan semua sisinya gitu ya. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Atau kalau misalkan dibikin ke perkalian jadi 4 kali 7. Kan 7-nya ada 4 kali. Jadi ada 7 kali 4, 28. Oke, lanjut. Tadi dari soal asesmennya ini juga, yang ini bener ya. 36 dibagi 4 itu berapa? 9. 9. Nah, katanya X. Berarti X itu adalah 9. Ini benar, bagus. Ini juga udah benar. Cuma dua bilangan prima. Terus ini bingung ya yang materi yang ini ya. Tapi udah pernah belajar pola bilangan? Pernah, tapi Pernah? lupa. Lupa. Oke, sambil kita review. Nah, jadi kalau dia pola bilangan itu kan kalau kamu ingat pola bilangan, bentar ya, Kak Marco share. Bentar. Kalau jadian ingat itu pola bilangan itu adalah dia ada banyak pola ya. Kalau yang namanya pola bilangan itu ada kadang dia itu polanya itu eh, pola penjumlahan gitu ya. Contoh, misalkan sebentar. Bilangannya itu adalah pola bilangannya kita katakan ini. Pola bilangan. Satu, satu, dua, tiga, empat. Ini biasanya setelah ini angkanya berapa? 5 Lima. N. Lima ya. Karena dia itu polanya itu adalah bertambah satu biasanya kayak gitu ya secara dasarnya. Nah, terus kalau kita bikin seperti ini pola apa? Selanjutnya biasanya berapa? 10. 10. Kira-kira ini polanya pola apa namanya? Pola bertambah 2. Pola bertambah dua, betul. Atau ini bisa juga dibilang pola apa? Pola bilangan 2. genap. Masih ingat bilangan genap? Bilangan genap? Bilangan ganjil? Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Gak apa-apa, nanti kita pelan-pelan ke sana. Nah, kalau ini, berapakah pola bilangan selanjutnya? 11. Bagus, 11. Karena apa tuh? Karena masih bertambah 2. Mantap, berarti udah paham ya. Jadi berarti udah ngerti. Ada pola yang udah bisa dilihat, pola bertambah dua. Kalau buat seperti ini, lebih dinaikin lagi levelnya. Berapa? 13. Berapa? 13. 13. Karena dia Bertambah 3. bagus, pola bertambah 3. Nah, berarti kalau kita kembali ke soal yang tadi, yang di gamesnya tadi itu, dibikin kayak gini nih. Ini kelihatannya aja susah, tapi sebenarnya dia itu cuma menipu dengan bilangan-bilangan negatif aja. Disuruh tadi kita menebak dua angka setelahnya kan. Kata-kata bikin aja X sama Y. Berapakah X sama Y-nya gitu. Hmm. Kelihatan nggak polanya? Susah karena ada negatifnya ya. -7 ke -4. Kalau yang di atas kita lihat ada yang bertambah 2, ada yang bertambah 3. Nah, -7 ke -4 itu bertambah berapa sih dia dari -7 ke -4? Tiga. Betul, tambah 3. Bagus, udah bener. -4 ke -1, 3. 3. Bener. -1 ke 2, Nggak bisa.
Minus satu kedua dia bertambah berapa juga? Minus satu kedua. Satu. Minus satu tambah satu berapa? Nol kan? Hmm. Tiga. Ayo, berapa coba? Tadi Tiga. kita tulis ya. Betul, sama. Dia bertambah tiga. Jadi kalau kita lihat polanya, kalau tulisin, bentar ya, minus 7, minus 4, minus satu, 2. Ini tadi tambah berapa jahitan? Tambah Tambah 3. tiga. Yang ini tambah 3. Yang ini tambah tambah 3 juga ya. Nah, berarti selanjutnya setelah 2 ini berapa? Lima. Berapa? 5. Bagus, benar. Karena dia ditambah 3 kan? 5. Selanjutnya berarti berapa? Hmm. Hmm. Delapan. 8. Karena ditambah 3. Berarti benar ya? 5 dan 8. Oke, berarti tadi jawaban yang soalan tadi itu adalah 5 dan 8. Oke. Berarti udah ngerti ya, udah nangkap lagi pola-pola dasar itu ya. Itu pasti sering ini kok, pasti bakal sering keluar juga. Nanti kalau misalkan jadian kelas 6, TKA juga biasanya ikut kenal lagi pola-pola bilangan. Jadi jangan sampai dilupakan yang pola-pola bilangan itu. Ini ya, jawabannya tadi 5 dan 8. Dia adalah polanya pola bilangan bertambah 3. Sampai sini pusing nggak? Belum. Belum terlalu. Masih gampang kan? Masih gampang. Masih bisa ini, masih bisa nangkap, masih bisa ngikutin. Sih, oke. Marco lanjut lagi ya. Ini tadi jadi udah benar. Ini polanya pola bilangan berapa aja? Empat Tem. ke 7. Wah, tiga. Sama ya, kayaknya sama-sama tambah 3 ya tadi ya. Cuma dia masalahnya dia nggak nanya setelah 13 ya. Maksudnya gini, kalau kita lihat 4 itu dia yang angka pertamanya. Angka keduanya dia 7. Berarti angka kelimanya berapa angka kelimanya kira-kira? Limanya. 16. 16. 13 ditambah Tiga. 3. Itu angka kelima. Angka keenam, Dua-dua. angka keenam 19. 19. Karena 16 tambah 3. Baru angka ketujuhnya baru ditambah 3 lagi. 19 ditambah 3. 22 ya. Oh, kali. 19 tambah 3, 22. Ini masih gampang ya, pola bilangan 3 ya. Oke. Nah, ini nih yang menarik. Ini tadi jawabannya 14. Ini jadian bisa ketemu nggak polanya tadi? Kalau kita lihat dia nambahnya itu polanya itu yang di paling bawah aja dan coba deh lihat. Paling bawah ada yang pertama 1. Terus setelah barisan selanjutnya itu dia di bawahnya itu ditambahin dua, bola lagi. Yang ketiganya itu ditambah 3 bola di bawahnya. Jadi ada di sini ada 3 bola, di sini sekarang ada 4 bola. Selanjutnya berarti ada berapa bola ditambahin di bawahnya? 5. 5. Nah, ibaratnya gini, berarti sekarang yang ini kan kamu tinggal tambah 2 bola, yang ini kamu tambah 3 bola, yang ini kamu tambah 4 bola. Berarti yang ini kita tambah, 5 bola. berarti ada berapa bola nih di barisan sininya? Barisan selanjutnya.
Ada berapa bola? 14. Berapa? 14. 15. 15 atau 16? 15. 15. 15. Karena 10 tambah 5 ya. Berarti ada 15 bola. Di sekolah udah ini, udah selesai, udah belajar bilangan desimal. Sih. Hmm. Sudah. Belum. Sudah. Udah belajar bilangan desimal. Nah, berapakah bilangan pecahannya senilai dengan 5/40? Mau betul dan 5. Masih ingat cara ininya? Mengubah ke desimal? Udah belajar? Belum? Udah tapi lupa. Oh, lupa. Nanti kita ini ya. Berarti kakak jadwalkan untuk next month itu belajar pecahan dulu. Kita review pecahan dulu. Oke? Oke. Eh, Berarti pecahan, penjumlahan pecahan udah ini, udah lancar. udah. Coba, kalau setengah ditambah seperempat, berapa sih? Setengah tambah seperempat? Akan dilakukan. 6/6. Berapa? 6/6. Gimana tuh cara menghitungnya tuh? Penasaran. Dan 1 kali 4, 4 kali 2, 2 tambah 4. Dan Oh, yang pakai ini ya, metode kupu-kupu itu ya. Kali silang ya. Coba, bener nggak ngitungnya kayak gitu? Berarti 1 dikali 4 gitu ya. Setengah ditambah 1/4. Setengah ditambah seperempat. Berarti 1 kali 4 gini kan? Yep, 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 yep. Terus ditambah 1 kali 2. 2. Oke, 1 kali 2. Bawahnya di gimana? Ditambah di bawahnya? Iya, Bukan. Yang benar itu dikali. dikali juga. Ya enggak? Nah, berarti 6/8. 2 kali 4. Berarti 6/8. Masih bisa disederhanakan nggak? Masih bisa Bisa dikecilin. Jadi berapa? 2. Kita bagi berapa? Bagi 2 ya? Mm-mm. Berarti jadi Jadi 3/4. 3/4. Oke. Terus. Berarti kalau yang ini udah besar pecahan. Oke. Nah, lanjut lagi. Pecahan berarti kakak Marco nanti tinggal review-review sama ngasih soal kita nanti ini ya. Cara menjawab cepatnya aja. Cara nanti jawab cepatnya pecahan. Ini gimana nih jawabnya? Banyaknya bilangan genap di antara 3 kuadrat dan 3/3. Nggak tahu. Masih benar.
Tiga kuadrat berapa? Hmm. Masih ingat 3 pangkat 2 berapa? Gimana cara mencari 3 pangkat 2? Tiga. Udah ini ya, udah lupa yang bagian perpangkatan sama ini ya, 3 pangkat gitu ya. Oke, kamar aku review ya. Udah, Sebentar. lihat makanan. Nawal kalau mau minum boleh loh ya. Bibirnya kayaknya agak kering. Udah sering klik. Nah, Dudut. Oke, 1 pangkat 2. Mana tuh? Biasanya gini, satu pangkat 2 itu artinya apa? 1/2. 1 dikali 1. Jadi namanya bilangan yang pangkat ini adalah kita menduplikasi dia sebanyak berapa kali, 2. ya kan? Lah Nah, itu. 2. Berarti gini, 2 pangkat 2 berarti artinya apa? 2 Oh, kita kalikan dengan bilangannya sebanyak 2 kali. Nangkap nggak sampai ini? no. Nah, oke. Berarti kalau misalkan 2 pangkat 2, kalau gimana kalau 2 pangkat 3? Berarti duanya ada berapa kali? 3 3 kali. Berarti artinya apa? 2 kali 2, terus kali 2. kali 2. Sorry, kali 2. Oke. Kalau 3 pangkat 3, 9. berapa? 9. Nah, tiganya kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak berapa kali? 3. 3 kali. Berarti 3 kali 3 kali 3. Oke? Oke. Berapa tuh hasilnya 3 pangkat 3? 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9. 9 dikali 3, 9 dikali 3. 27. 20, 7. 27. Berarti tadi 3 pangkat 3 bukan 9 ya. Sampai sini kira-kira bingung nggak? Hmm? Atau paham? Bingung. Lebih ini ya, karena memang mengingat 2 pangkat 2 itu artinya apa gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan kamu buat 4 pangkat 2 gitu ya. Jadi bilangan empatnya ini Ada yang 2. sebagai basisnya itu kamu kalikan dengan dirinya sendiri gitu ya. Tapi sebanyak berapa kali Kak? Sebanyak 2. pangkatnya ini, betul, 2 gitu. Artinya ini gini, 4 dikali 4. Hasilnya 16. Oke? 7 pangkat 2. Ini artinya berapa, gimana nih? 7 pangkat 2. 7/2. 7 7 kali 7. kamu kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Betul, 7 kali 7. 7. 14. Eh, Eh, 7 kali 7? bukan. Berapa 7 kali 7? Hmm, 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 hmm. Berapakah 7 kali 7? Udah diajarin metode jari itu? Udah, 7 kali 7. Kalau perkalian 1 sampai 5 udah lancar. Lumayan, lumayan. 4 kali 5 berapa? 4 kali 5? 4 kali 5 20.
20. 5 kali 5, 25. 6 kali 5. Oh, 30. udah. Kalau 6 kali 7, masih ingat nggak perkalian jari? Mau kita latih dulu, biar lebih semangat. Kita 6. perlatihan jari dulu kali ya, biar semangat ya. Ya, biasanya kan di jempol ini angka berapa kan? Gini kan angkanya kan. Kelihatan nggak di tangga? 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Perkalian jari ini kan yang berlaku sampai bilangan dari bilangan 6 dulu kan. Gimana? 6 kali 7 kali 7 deh, 7 kali 7. Dengar, lihat jari kakak Marco kelihatan ya? Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, 6, 7, kita tutup. 7 gini kan? Terus 7 kali 7, 6, 7. Berarti ada berapa yang ketutup, yang kelipat? 4. 4. Berarti jadi 40 kan, gitu kan? Terus yang sisa ada berapa? 3 di kiri, 3 di kanan. Kita kalikan kan? Ya. 3 kali 3 berapa? 9. 9. Tadi kita udah punya 40 yang kita tutup ini, dua ini, 40. Terus kita jumlahkan sama yang Terbuka. berapa? 3 kali 3 kan? Hmm, Berarti 40 tambah 9 berapa? 49. Berarti 7 kali 7 berapa? 49. 9. Oke, lagi ya, biar lebih ingat. Ayo, buka jarinya. Siap? Mm-mm. Kamar lo pengen 8 kali 8. Ayo, nggak kelihatan. Jari-jarian nggak kelihatan. So, Harus kelihatan. Heeh. 8 kali 8, ayo. 8, Bagus. Kita kunci di 3. 4, 1, 2, 3, 5, 6. 4. Berapa? 4. Cantik, mantap, bagus. Lanjut. Sekarang 7 kali 8. Kali 8. Set, set, 1, 2, 1, 2, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 56, mantap. Berarti udah ini ya, udah jago ya. Hmm. 9 kali 9. Kali 9. 1, 8, 1. Udah hafal berarti. 9 kali 8. 9 kali 8. 72. Jadi 2. Berarti kamu biasanya pakai metode apa? Metode jarak itu udah memang hafal. Kalau 9 beda sendiri. Udah ini ya, kayaknya oh pakai perhitungan metode lainnya. Hmm. Kalau terakhir, terakhir nih, 8 kali 6. 8. Hmm. 84. Berapa? Hmm. 8. 8. 8 kali 4. 8. 8 kali 6 ya tadi ya, sorry. 8 kali 6. Yang ketutup ada berapa jarimu? 8 kali 6. 3. 4. 4. Berarti 40 kan? Hmm. Terus yang kebuka berarti 2 dikali 2, 3, 4. 2 kali 4 berapa tuh? 8. 8. Berarti tadi ada 4 yang udah ketutup ditambah 48. dengan 8. Berapa tuh? 48. 48. Jadi 48 ya, bukan 84 ya. Oke? Oke. Oke. Nah, terus gimana Kak setelah perkalian tadi? Nah, kita lanjut membahas yang ini tadi. Soalnya tadi. Tadi kita udah ngerti tentang per ini tadi ya. Perpangkatannya tadi. Berarti 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 3 pangkat 2. Ingat, 3 pangkat 2 yang atasnya ini, yang angka 2 ini artinya dia dikalikan sebanyak
dua kali, dibanyak tiga kali, sebanyak empat kali. Sebanyak di angka yang terdapat di atas ini. Berarti 3 pangkat 2 kalau ditulis jadi berapa? 6. 3 pangkat 2 adalah, ingat, 3 3, kali berapa? 3 kali 3. 3 kali 3 ya. 3, 3 kali 3 berapa berarti? 9. 9. Berarti yang 3 pangkat 3 3 kali 3 kali 3 kali 3. berapa tuh? Kan? 3 kali 3, 9. 12. 9 dikali 3, ini kan udah dapat nih, 3 kali 3 9. Hmm. Nah, terus Dilan kalikan lagi sama 3 yang ini, 3 yang ini. 3, 7, 2, 7. 27. Nah, udah menjawab belum? Yang ditanya jawabannya beda. Jawabannya kan yang ditanya itu adalah banyaknya bilangan genap di antara 9 dan 27 yang diminta kan. Nah, berapa tuh? Berapa banyak bilangan genap di antara 9 sampai sama 27? Berapa banyak? Berapa banyak bilangan 9 sampai 27? Tadi bilangan genap apa? Kata bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 ya. Kata bilangan genap. Oke, kita mau mendata di antara 9 sama 27 ya tadi ya. Bentar. 9 dan 27. 9 dan 27. Ada apa aja dan 9 di antara 9 dan 27? Setelah 9 ada angka berapa? 9. Tadi. Kelihatan nggak sih di layarnya Kak Margo? Lihat. Kelihatan ya. Nah, bilangan genap. Bilangan genap itu kan tadi kalau bilangan ganjil itu kan dimulai dari 1, 3, 5, 7, lompat-lompat 2 kan? Nah, bilangan genap setelah 9 berapa? Lihat. Yang Oh, habis dibagi 2. 11. Berapa? 11. Kalau 11 nggak habis dibagi 2. 10. Betul, 10. Setelah itu, 12. betul, bagus. Tanggal lanjutnya kan tinggal ini kan, kita lanjutin. 18, terus 20. sampai berapa? Katanya sampai ini di antara 3 pangkat 2 dan 3. Sampai berapa sih? Sampai banyak. Nah, ditanya itu gini, banyaknya bilangan, nih, yang di antara ini adalah banyaknya bilangan di antara, Oh, nah, itu maksud soalnya. Lanjut terus nggak? Sampai terus nggak? Atau udah stop? Bilang ya kalau stop, nanti kakak stop. stop. Hah? Stop. Udah stop? Stop. Kebanyakan. Kebanyakan kan? Harusnya sampai berapa? Sampai 28. Sampai 2 gini. Yep. Udah benar? Kelewatan. Batasnya kan tadi 3 pangkat 3 berapa tadi kita ngitung ya? 3 kali 3 kali 3 berarti Oh, kita tadi ngitung sampai 27 ya. Karena kan 3 pangkat 3 tadi kita ngitungnya kan Dilannya apa? Jaidan tadi ngitungnya 3 pangkat 3 kan 27 ya. Berarti sampai sini aja. 26.
Bingung? Bangun. Bingung nggak? Bingung. Bingung. Bingungnya di bagian mana? Biar kakak ulangin kalau bingung. Semuanya. Semuanya. Semua. Tapi perkalian tadi masih masih jago. Perkalian nggak perlu diulang berarti ya. Atau perlu diulang lagi kita perkalian. Kalau nggak gitu, kalau nggak kakak mau tes lah. 12 dikali 10 berapa? 12 dikali 10. 2120. Berapa? 120. Udah bener. Udah pintar berarti. Kalau 15 kali 8, Terus kali delapan. Hmm. Oh, berapa tadi? 15 dikali 8. Aduh. Tunjukin hasil hitungannya ya. Oke. Kamu mau lihat. Ngitungnya pakai metode apa? Aduh. 120. Coba lihat. Tunjukin dong ke kameranya. Ngitungnya pakai apa sih? Ngitung yang perkalian ke bawah itu ya? Oh ya benar-benar. Ngitung pakai yang bersusun ke bawah. Berarti kalau perkalian untuk kayak 25 kali 25 untuk yang ini juga udah bisa pakai ngitung ke bawah. Oke. Udah? Ya. Belum? Udah. Udah. Yang 3 digit juga udah bisa. I don't know. Yang 600 dikali 3 Tahu. Nggak tahu. belum tahu ya. Oke. Berarti kita nanti ngertiin di perkalian 3. Oke. Sampai sini Jaden mau nanya apa? Sebelum kita lanjut. Ya. Nanya Ah, apa? nggak ada. Nggak ada. Kita lanjut. Nah, kita akan lanjutkan. Ini di sekolah udah ini. Kira-kira yang paling susah kamu belajar yang mana? Yang paling suka belajar yang mana? Yang paling susah berhitung bilangan Bagian pembagian menghitung. pembagian. Pembagian. Ya. Sama yang paling kusuka tidak ada. Pecahan susah ya, pecahan. Main. Berarti kamu sukanya ini belajar ini ya, belajar apa namanya? Science ya, Enggak. sama olahraga. Oke, kalau gitu kita ini ya, nggak apa-apa. Kita latihan yang bagian bilangan. Saya Mana? gini, eh, susahnya itu karena apa? Karena ribet, karena memang caranya panjang, atau caranya nggak paham. Banyak rumusnya. Nah, itu yang bikin ini ya, yang bikin jadi bosenin itu karena dia itu ngapal rumus, ya kan? Padahal itu nggak perlu dihafal. Kamu pernah belajar yang ini nggak? Eh,
perkalian yang tidak menggunakan rumus itu. Kalau tadi kan udah pakai jari. Kalau perkalian dua angka itu Eh, selain Gimana? nyusun ke bawah, Kemana? Ke atas. yang dia membagi bilangan itu, bentar, akan aku tunjukin. Sebenarnya itu ada metode lain dari perkalian bilangannya. Jadi metodenya itu kita itu kalau gini, kalau saya lihat kalau kamar lihat Jaden itu kan lancar banget ngitung yang ini ya, ngitung perkalian 10, ya kan? Ya. Karena kalau misalkan 10 kali 15 gitu kan tadi udah jawabnya juga udah cepet banget. Langsung buat aja 15-nya di depan gitu kan biasanya kan. Terus kita tambahkan nolnya. Ya gini kan biasanya kan. Duh. Gini nggak biasanya. Duh. Ya. Terus kalau yang kayak gini hasilnya berapa? 400. 400. Terus 5 yang ini Hmm. berapa? Bentar. Hmm. Tuh dikali. Tuh kan. Aduh, aduh, sedikit. Dikali. Nolnya kita tulis dulu kan di bagian akhir kan. Yep. Terus kita tinggal kalikan yang bilangan bukan nolnya kan. Yep. Berapa Hmm. tuh? 40. Eh, berapa kali? 6 kali 5. 35. 6 dikali 5. Kali 5. 1 kali 5 5 gitu kan. 2 kali 5 10. 30. 3 kali berapa? 30. 30. Hati-hati loh ya. Kalau misalkan ujian, karena perkalian ini, hilang 1 poin. Rugi. Lanjut. Terakhir. Ini Hmm. dulu. Berapa? 70 kali 5. 3, 350. Tiga tiga ratus lima ratus puluh. lima puluh Nah, sebenarnya ini, yang kalau kita, yang ini, kita bisa terapin juga di perkalian-perkalian lain. Contoh kayak 14 dikali, bentar, 14 dikali, bentar. 18 dikali 9. Kalau jadian kan biasanya langsung yang pakai metode ke bawah itu kan, Hmm? nyusun ke bawah. 8, 2, 7, Berapa? enggak berapa, 14 kali 9 deh, 14 kali 9. 14. 936. Berapa? Berapa? ah, 14 kali 9. Tadi kalau kamu bilang 36. hmm, 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 Biasanya gini kan, 14. Kelihatan nggak di layar kamar kok? Di layar kamu kelihatan? hmm. Kelihatan, Jaden? Ya, biasanya gimana tuh? Dikalikan dulu kan, 9 kali 4 berapa? 9 kali 4, 9, 36. 36. 6. Terus kita tulis 3 ya gitu ya? Hmm. Gitu nggak sih biasanya ditulis 3 di atasnya? Hmm. Terus habis itu, setelah Hmm. kita ini kita udah kalikan. Ke sini kita kalikan hasilnya 36. Terus ini kita kalikan ke sini ya. Hmm. 9 kali 1. 9 Terus habis itu tambah 3. tambah 3 berapa? Hmm. 12. 126. 126. Oke.
Saya ya, 56. Nah, sebenarnya Kak Marco mau ngajarin yang ini. Kamu jagonya, tadi Kak lihat Marco tuh kamu jago berkali-kali 10 dan udah lancar. Nah, gini, 14, kalau kita lihat 14 dikali 9, kita bisa buat 14 itu menjadi perkalian ikut ada 10 juga nggak? 10 ditambah berapa supaya 14? Tambah berapa? Nah, 10. 10, Ditambah, jadi gini, 14 ini kita mau ubah dia jadi penjumlahan. 10 ditambah 4. 4. Terus, nah ini kan 14, ya kan? Kita kalikan sama 9. Sama ya bentuknya ya. Ya. Nggak apa-apa kan kalau kamar robot kayak gini kan? Em, Oke. Nah, ini kemudian kita kalikan mereka masing-masing, Dilan. Jadi 10 kita kali sama 9, terus tandanya apa? Kita tambah 4 kita kali sama 9. Oke? Jadi iya. gini, 10 tadi kan 14 dikali 9. Oke? Nah, 14-nya nih Kak Markoba jadi 10 ditambah 4. Terus kita kali sama 9. Nah, Betul-betul. ini kedua rosnya kita kalikan. Ini kita kali sama ini. Terus kita jumlah. Tandanya jumlah. Kita kalikan lagi sama ini. Oke? Nah, sekarang kan kamu lebih gampang. Gini, tengok. Kalau dia ini 10 kali 9 kan gampang berapa? 10 kali 9, 90. 90. Terus, nah 10 kali 9, 90. Tertambah dengan 4 kali 9, 4 kali 9, 3. 36. Betul, bagus. Nah, ketemulah hasilnya berapa? Berapa kali 90 tambah 36? Kalau jumlahan kan udah lancar. Berapa? 126. 126. Lebih gampang kan kalau dia itu perkalian kita buat perkalian 10. Sebenarnya nggak hanya perkalian 10. Bisa juga nanti jadi dia itu perkalian 20 karena lebih gampang juga. Oke, ini hasilnya ketemu adalah 1, 2. Oke, coba kamu kita latihan biar Hmm. nempel. Hmm. Nggak susah. Kalau kamu bisa ini, kamu kayak sama dengan orang-orang di Singapura. Kalau kamu pernah ke Singapura, itu mereka Oh, juga berhitungnya pakai kayak gini. mana? 25 kali 8. Berapa? Hmm. Coret-coret layar nggak apa-apa? Emang bisa? Bisa nggak? Enggak. Oh, nggak apa-apa. Berarti langsung ini aja. Pakai kertas boleh nanti tunjukin ke temanku. Hah? Pakai yang tadi ya, metode yang dibikin ke angka yang ada ini dulu, belakangnya 0 gitu-gitu. Yang tadi yang kayak S14-nya kita pecah dulu 10 tambah 4. Nah, 25 kamu mau pecah jadi berapa? 20 tambah 5. Bagus. Berarti udah nangkap. Pintar. Hmm. Bilang kalau perlu bantuan ya. 165. Kenapa? 165. 165. Kak Marco mau lihat. Mana tuh? Coba lihat. Tunjukkan. Nggak kelihatan, woi.
Tuh, tahan. Nggak apa. Udah bener sih. Kamu udah nangkap metodenya, tapi kalau jawabannya tadi ini kurang tepat dikit aja. Tapi udah bener. Caranya tadi udah tepat. Kamu pecah jadi, bilang, Zaidan tadi pecah jadi 20 5. tambah 5. Oke, gini ya tadi ya. Mm-mm. Terus, kali, Kali 8. oke. Terus, kita kalikan masing-masing kan? Mm-mm. Berarti Kak 20-nya kita kalikan dulu sama 8. Ingat tandanya di ini tambah. Karena dia di dalam kurung juga tambah sebelumnya. 5 dikali 8. Gini nggak tadi? Tidak. Hah? Tidak. Bedanya tadi di mana? Di garis. Di garis. Mana tadi? Coba lihat dong, lihat lagi, lihat lagi. 20. Benar sih, garisnya udah benar. Tadi kalau kamu buat, ntar ya, kalau kamu gambarkan. Punya kamu kan gini. dua Hmm. puluh tambah 5 dikali 8. Ini dikali ini, terus tandanya ditambah, ini tambahnya. Ini dikali ini kan? Sama Eh, Kak. Marka-marka itu kan tadi sama. Berarti tinggal kita kalikan. 20 kali 8 berapa? 160. 60. Terus tandanya ini kita turunkan jadi tambah. 5 kali 8 berapa? 40. Berapa? 40. 40. Berarti hasilnya jadi berapa? 100. Hmm. 100. 200. 200. Gampang? Hmm. Tinggal apa? Susahnya di mana? Gak ada. Bisa ya? Udah bisa belum? Bisa ya? Bisa atau belum? Atau perlu latihan lagi? Biar kakak mau ulangi lagi. Kita tambahin 1 menit. Masih kita latihan dulu. 2 menit. Hmm. Ngantuk kak, gitu ya. Oke, nanti kita lanjutin ya. Berarti next pertemuan nanti Kak Marco, kamu mau belajar apa? Nanti kita belajar yang ini dulu ya. Kamu tadi kayaknya susah itu belajar yang perhitungan, Pertambahan. pertambahan, sama perkali bagi ya. Mau ngulang itu dulu. Kamu ikut Olimpiade nggak? Hmm. Nggak. Oke. Berarti nanti kita ngadain pemain. Kalau KPK, FPB udah lancar, KPK, FPB Dulu lancar, sekarang enggak. udah semester berapa? Udah semester 1 ya. Hmm. Oke. Kalau di sekolah, berarti sekarang udah sampai materi sudut ya. Yap. Pertemuan hari minggu depan, hari apa ya berarti kita ya? Kita ketemu lagi nanti sama Jaiden hari Selasa depan ya berarti ya. Selasa depan. Ke depan. Nanti ini ya, boleh nanti kalau misalkan itu pelajarin dulu yang kayak metode tadi, perkalian yang dipisah dulu jadi 10 itu berguna banget nanti bagi sama Jaiden kalau ini. Kalau misalkan makin naik level ke kelas 6 itu perhitungannya pasti selalu dipakai. Oke? Oke. Hari ini belajar apa lagi? Selain perjumlahan dua perkalian bilangan 2 digit. Pecahan. Pecahan. Pecahan masih ingat? Atau kita perlu nge-review lagi? Ya. Pecahan nanti kita masuk ini ya. Di hari Senin depan, hari Selasa depan kita ini dulu penjumlahan. Baru nanti kita belajar pecahan lagi. Oke? Pola bilangan? Oh, bilangan. Yang tadi tambah-tambahan itu. Iya, betul. Hmm. Hmm. Pola bilangan, masih ingat pola bilangan ganjil tadi apa? Coba, pola bilangan ganjil. Yang ditambah 2. Hmm? Yang dikurang 2. Eh. Ganjil. Bilangan ganjil itu adalah Hmm. bilangan yang nggak habis dibagi dua. 1, 3, 5. Nggak bisa dibagi 2.
Ya, dia itu nggak habis dibagi dua. Ke- Bilangan genap, Hmm, bilangan yang bisa dihabiskan dengan bagi dua. bilangan berapa tuh berarti? Dengan dua, enam, empat. Top, bagus. Kelipatan tiga, Itu berarti enam, sembilan, 12. top. Berarti masih ingat ya, kelipatan empat juga, empat, Hmm, itu apa namanya? 8 sama 12. belas. Oke. Berarti berarti kita ini ya, next semua langsung memang langsung fokus kelipatan masih ingat. Berarti nanti kita tinggal belajar ini menghitung biar lebih cepat aja berarti ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada masukan? Ya, kapan selesai? Kenapa? Udah selesai ya? Kapan selesai? 8.30 ya, ya udah lebih 6 menit ya. Oke, berarti kita ketemu tanggal ini ya, hari Selasa depan ya, saya dan ya. Oke, bye-bye. See you lagi ya. Semangat. Leave. Leave. Leave.